Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Destria Syifa Nuriza dengan NIM 210160337. Pada video kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi mengenai masa dewasa dan manula. Sebelumnya, kita semua tahu bahwa manusia itu tumbuh dan berkembang. Namun, apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu? Nah, pada dasarnya, pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki pengertian yang sama, yaitu perubahan pada diri individu. Yang membedakan adalah pertumbuhan lebih menekankan pada penyempurnaan struktur, sedangkan perkembangan perubahannya terletak pada penyempurnaan fungsi. Pertumbuhan akan terhenti setelah mencapai kematangan, sementara perkembangan berjalan terus sampai akhir hayat. Hal ini sama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah maha mengetahui lagi maha kuasa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan masa dewasa. Istilah dewasa digunakan untuk menggambarkan segala organisme yang telah matang, umumnya dirujuk untuk manusia. Masa dewasa adalah masa terpanjang setelah masa anak-anak dan remaja, ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak telah berkembang dan mampu bereproduksi. Masa dewasa dibagi menjadi 3, yaitu dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir atau lansia. Selanjutnya, dewasa awal. Dewasa awal berlangsung pada kisaran umur antara 21 sampai 40 tahun. Masa ini adalah masa pengaturan. Seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai dengan dirinya. Masa ini juga merupakan masa yang bermasalah. Hal ini karena seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peranan barunya. Jika ia tidak dapat mengatasinya, maka ia akan menimbulkan masalah. Karena harus mengadakan penyesuaian dengan peranan barunya, seseorang pada masa ini akan mengalami ketegangan emosional. Seseorang yang berumur 20-an, kondisi emosionalnya tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Beberapa juga akan mengalami keterasingan sosial atau krisis sosial. Ia akan merasa terasingkan karena tidak bisa bersosialisasi sebab kegiatan sosialnya dibatasi oleh berbagai tekanan, pekerjaan, dan keluarga. Selain itu, pada masa dewasa awal, setiap individu akan mulai sadar pentingnya sebuah komitmen, sehingga ia akan mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen yang baru seperti bertunangan atau menikah. Selanjutnya ada dewasa madya. Dewasa madya berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Usia madya merupakan masa transisi, seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja. Masa madya ini merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Usia madya juga merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Usia madya adalah masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak hemostatis, fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Usia madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an atau 40-an. Usia madya juga merupakan masa-masa evaluasi. Yang terakhir ada masa dewasa akhir atau masa tua. Masa tua adalah periode penutup dalam kehidupan seseorang, dimulai pada umur 60 tahun sampai akhir hayat. Ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Pada kelompok lansia, perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka tentunya akan membawa dampak kecemasan pada mereka. Hilangnya pekerjaan, berkurangnya aktivitas sosial, melemahnya fungsi-fungsi fisiologis seperti fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan keterasingan.
Keterasingan inilah yang menyebabkan lansia semakin menolak untuk berkomunikasi. Dan kadang-kadang terus muncul perilaku regresif seperti mudah menangis, mengurung diri, mengumpulkan barang-barang tak berguna, serta merengek-rengek dan menangis bila bertemu orang lain, sehingga perilakunya seperti anak kecil dan dirinya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya video pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.